Arema kabarnya mau bubar. Nah, terus sudah ditolak di beberapa kota. Bagaimana sebetulnya yang terjadi dengan Arema saat ini? Kalau saya melihatnya 99,9%. Jadi sebenarnya tidak ada degradasi ini. Saya melihatnya ini sudah grand design oleh seorang Iwan Budianto sebagai Wakil Ketua Umum PSSI untuk menyelamatkan Aremanya Iwan Budianto. Liga 1 ini sudah jadi mainan bandar judi. Dan itu fakta. Exactly. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya, dalam hidup kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas tentunya hadir. Kalau ekspektasi gua Liga Indonesia, Liga 1 ini liga terbaik di Indonesia, ini berjalan dengan lancar, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Masih kacau. Di mana kelanjutan dari tragedi Kanjuruhan, kemudian dihentikan, kali ini tidak ada degradasi. Ini operatornya kacau, regulator juga kacau. Dan bahkan ada satu tim, Arema FC, yang ditolak di beberapa kota. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau gue nggak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah teman gue. Ustadz Akmal Marhali, apa kabar? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kalau ada lu berarti sepak bola tidak baik-baik saja. Betul. Bro, ini Arema kabarnya mau bubar. Nah, terus sudah ditolak di beberapa kota. Bagaimana sebetulnya yang terjadi dengan Arema saat ini? Kalau saya melihatnya 99,9% tidak percaya Arema akan bubar. Tidak percaya? Tidak, ini hanya merupakan diplomasi manajemen Arema untuk mendapatkan simpati publik, utamanya Aremania. Gitu. Karena sejauh ini manajemen Arema dalam situasi yang sangat galau karena tidak mendapatkan dukungan dari supporter mereka sendiri gitu kan. Bahkan Aremania tidak mau mendukung timnya walaupun nonton dari televisi sekalipun gitu kan. Karena mereka masih ingin fokus untuk usut tuntas kasus Kanjuruhan. Nah, inilah yang kemudian membuat manajemen Arema galau dalam situasi seperti ini, ditambah lagi mereka misalnya dalam upaya untuk mendapatkan home base tidak dapat satupun tempat yang mau menerima mereka sebagai tuan rumah. Nah, ini sangat problem. Pertama minta di Stadion Sultan Agung Bantul ditolak. Kemudian juga minta ke Yogyakarta juga ditolak. Stadion Mandala. Pindah lagi ke Stadion Jatidiri ditolak. Pindah lagi Stadion Muhammad Subroto Magelang ditolak. Kemudian mau ke Bali juga ditolak. Ditambah lagi setelah itu mau ke Bekasi tolak. Terakhir mau di Boyolali ditolak. Mungkin di Mars atau Pluto kali Arema bisa main gitu. Sehingga diizinkan, atau mungkin ya ke Timor Leste, mungkin negara ini kenapa terjadi dan ditolak oleh masyarakat, ini yang paling penting. Karena masyarakat merasa manajemen Arema tidak punya empati sama sekali terhadap kasus Kanjuruhan. Sejak kasus Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022, sepatah kata pun belum ada yang keluar dari mulut pemegang saham mayoritas Arema, Iwan Budianto, sekaligus Direktur Utama Arema, Iwan Budianto juga gitu. Bahkan tidak sekalipun menunjukkan batang hidungnya untuk setidaknya menemui para korban, korban Kanjuruhan, keluarganya 135 orang meninggal, kemudian 700-an orang luka-luka, bahkan dalam situasi saat ini misalnya ikut turun tangan untuk trauma healing terhadap korban, penyintas kasus Kanjuruhan tidak sama sekali dilakukan. Inilah yang membuat kecemasan dan kemarahan Aremania, sehingga mereka kemudian melakukan aksi demonstrasi di kantor Arema, tapi kemudian juga tidak direspon positif oleh manajemen. Pada akhirnya kemudian terjadilah kekisruhan dan pembakaran kantor Arema. Ini untuk sisi Arema sendiri. Ditambah lagi main di luar sudah tidak dapat home base, main di luar juga mendapatkan teror dari masyarakat berupa tadi itu pelemparan bus. Dan yang paling ironis lagi, sudah seperti itu mental mereka juga jatuh. 4 pertandingan beruntun tidak sekalipun meraih 1 poin, akhirnya kalah. Dan ini problem yang dihadapi oleh Arema di sepak bola kita. Bukan cuma Arema dalam arti Arema FC, dari dulu Arema selalu bermasalah. Oke, tadi gua lihat lu satu poin ya, bahwa ini lu nggak percaya ya, hanya mencari simpati saja. Betul. Tapi tadi ada teman saya mengatakan, ini klubnya yang bubar secara klub atau hanya membubarkan tim musim ini, pemainnya. Menurut lu seperti apa sebetulnya? Ya lagi-lagi saya nggak percaya mau dibubarkan timnya, apalagi dibubarkan klubnya gitu kan. Nggak percaya, kenapa nggak percaya? Karena akan sangat berat misalnya pembubaran tim ya. Kita bicara pembubaran tim dulu. Pembubaran tim akan sangat berat dilakukan oleh Arema karena di regulasi kompetisi
Manual Liga pasal 7 itu disebutkan bahwa apabila tim ini bubar, maka akan kalau dilakukan di putaran pertama denda 3 miliar. Betul. Dilakukan di putaran kedua artinya pekan 18 sampai pekan 34 5 miliar. Kemudian juga mereka harus mengembalikan semua kompensasi yang telah diberikan oleh PT Liga Indonesia terkait keikutsertaan mereka di kompetisi. Ditambah lagi mungkin juga akan ada sanksi tambahan dari Komite Disiplin PSSI selain misalnya poin-poin yang mereka dapat dari pertandingan ditiadakan, dihilangkan. Nah, ini kan akan sangat berefek kepada bukan cuma di klasemen walaupun tidak ada degradasi. Jadi sebenarnya tidak ada degradasi ini. Saya melihatnya ini sudah grand design oleh seorang Iwan Budianto sebagai Wakil Ketua Umum PSSI untuk menyelamatkan Aremanya Iwan Budianto. Setelah tragedi Kanjuruhan. Setelah tragedi Kanjuruhan, walaupun dia tidak pernah memunculkan batang hidung dan berkata sepatah pun akibat terkait kasus Kanjuruhan. Dengan yang dikorbankan adalah Aremania dan pecinta sepak bola Indonesia. Betul. Sekarang kan Aremania begitu tertekan karena mereka dianggap sebagai penyebab utama Liga Indonesia bermasalah. Yang bermasalah Arema, tapi yang menjadi korban seluruh klub di Indonesia mulai dari Liga 1, Liga 2 sampai Liga 3 itu beban moral buat Aremania. Ketika kita temui Aremania dan mereka menyatakan itu semua bahwa mereka sekarang tidak dalam posisi yang bersemangat untuk menyaksikan Arema FC bertanding di Liga 1. Nah, inilah yang kemudian menjadi problema sepak bola kita karena penyelesaian dan penuntasan kasus Kanjuruhan tidak begitu maksimal ya. Ditambah lagi misalnya satu hal yang paling penting saat ini, Aremania cuma sebenarnya minta manajemen Arema peduli terhadap korban Kanjuruhan, ditambah 2 minta pendampingan agar manajemen Arema mendampingi para korban dan juga tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, Bro Akmal, gue lihat tuh kemarin beberapa hari terakhir kantor sekretariat Arema FC bahkan store-nya hancur. Nah, ini apakah bentuk dari protes Aremania yang memang ingin segera manajemen Aremania memberikan sikap? Ya mungkin komisaris kemudian direktur utama untuk menghadapi mereka. Ya, sekarang kan yang disampaikan oleh Tatang Dwi Afrianto hanya sebatas retorika saja gitu. Menyapa dan mendekati supporter Aremania kan belum dilakukan. Dialog dengan Aremania juga belum dilakukan pasca tragedi Kanjuruhan. Mereka hanya berpikir tetap jalankan kompetisi, Arema dapat kompensasi dari kompetisi, dan yang paling mengenaskan lagi adalah bahwa sejauh ini Aremania berjuang sendirian bahkan sampai sampai ke Jakarta untuk memperjuangkan kasus tragedi Kanjuruhan ini sebagai tragedi kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia berat. Tapi tidak sedikit pun ada partisipasi dari manajemen Arema untuk ikut memperjuangkan usut tuntas kasus Kanjuruhan ini. Ya, ini apakah juga kalau gue tarik garis panjang bahwa ini akibatnya kalau PSSI diisi oleh pengurus yang punya kepentingan dengan klub, sehingga tidak ada aturan yang bisa dijalankan dengan baik. Ya, betul sekali. Dalam satu kesempatan ketika saya masih anggota TGIVF Iwan Budianto kemudian ditanya sama Pak Laude Sarip sebagai anggota TGIVF bahwa Pak Iwan Budianto ini Wakil Ketua Umum PSSI dan juga Direktur Utama PT Arema. Ini bias of power dan ini dilarang dalam statuta FIFA pasal 15. Itu disampaikan. Juga secara etik juga tidak dibenarkan ketika orang pegang klub kemudian juga menjadi pengurus PSSI karena ini akan muncul konflik of interest dan itu sebenarnya digariskan oleh FIFA dan dilarang di pasal 15 statuta FIFA. Tapi Indonesia ini kan di atas FIFA gitu kan. Bahkan di atas di atas segalanya dalam kaitannya dengan sepak bola. Bahkan mereka FIFA aja bisa patuh dengan Indonesia gitu. Jadi ada dalam bahasa yang klise sekali ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia dalam konteks kehidupan di Indonesia gitu. Hanya Tuhan yang tahu. Umur, rezeki, jodoh, dan sepak bola Indonesia ini gitu kan. Jadi Brakmal menyetarakan dengan hidup, umur, ajal ya. Iya. Semuanya sepak bola Indonesia, siapa yang bisa tebak sepak bola Indonesia perjalanannya? Mau-maunya mereka sendiri gitu kan. Ya, dan kalau gue lihat juga di Esko
juga semuanya memiliki kepentingan dengan klub yang ada di Liga 1 ya. Betul, dan ditambah lagi tidak ada degradasi di Liga 1, ini bahaya. Ini Liga 1 ini sudah jadi mainan bandar judi dan itu fakta. Gitu. Exactly. Saya bisa katakan itu fakta dan harusnya kepolisian turun tangan langsung untuk menindak pelaku-pelaku pengaturan skor, pelaku-pelaku judi di sepak bola kita karena ini merusak moralitas sepak bola gitu. Sepak bola kita kan Liga 1 digelar tujuannya untuk pembinaan sekaligus juga meningkatkan kualitas tim nasional. Ya. Kalau semuanya bandar judi sudah masuk ke dalam, bahkan skor-skor aneh terjadi di kompetisi kita, ini akan menjadi hal yang sangat mengenaskan buat masa depan sepak bola kita. Dan sejak tanpa ada degradasi itu fakta gitu. Klub yang tadinya nggak bisa menang, tiba-tiba bisa menang dengan skor-skor yang unik gitu kan. Ya. Kemudian ada pertandingan yang tiba-tiba injury time 5 menit bisa membalikan keadaan dari kalah menjadi menang. Ada yang kemudian sempat unggul 2 gol terlebih dahulu tapi kemudian akhirnya bisa dikalahkan. Nah, ini kan dalam ilmu investigasi pengaturan skor bola ini ada gitu kan, dan ini sangat kelihatan dan sangat kentara sekali di Liga 1 saat ini gitu. Masih ada aja gitu ya? Iya, ini yang bikin kita kecewa dan sedih gitu. Ya. Artinya mana peran pemerintah dalam hal transformasi sepak bola Indonesia? Nanti intervensi bilangnya. Kalau intervensi kan bicara intervensi sekarang udah intervensi, orang pejabat negara sekarang sudah masuk untuk jadi calon ketua umum PSSI, Menpora yang harusnya jadi jadi orang tua dari seluruh cabang olahraga tiba-tiba masuk ke PSSI jadi wakil ketua umum lagi. Ini bukan bahasan sekarang, nanti di Arema. Jangan kemana-mana, ini Arema, cuma Arema. nanti ya. Yang Arema balik lagi. Ya. Sebagai founder SOS, Save Our Soccer, apa yang harus dilakukan untuk bisa membenahi kasus Arema ini? Karena ini pelik ya, Aremania, kemudian juga PSSI, dan juga tentunya... Ya kalau saya melihat gini, Arema ini kan dalam sejarahnya sejak 2010 bermasalah gitu. Ya. Ada dualisme, bahkan trialisme, tigalisme gitu kan. Ada Arema FC, Ya. ada kemudian Arema Indonesia yang dimiliki oleh istri Luki Akub Zainal. Ada juga Arema Ngunut di Liga 3, Arema Ngunut. Arema Kronus itu ya Arema FC sekarang. Jadi tadinya kemudian Arema dibentuk oleh Iwan Budianto, kemudian mau dipersatukan dengan Pelita Jaya Kronus ketika itu dan disatukan dikawinkan, tapi setelah itu lisensinya Pelita Jaya Kronus dijual gitu kan. Klubnya dijual dan sekarang menjadi Madura United. Nah, ini yang menarik, ada satu tim yang bisa membelah diri menjadi 2 klub. Nah, ini problem yang harusnya dibenahi oleh pengurus PSSI gitu. Kalau saya sih simpel aja, waktu itu zaman Pak Edi Rahmayadi saya bilang bahwa Arema ini ada dualisme yang belum terselesaikan. Persebaya pernah ada dualisme tapi sudah selesai dan sekarang ada 1 Persebaya. Tapi di Arema ada 3 bahkan sekarang gitu. Jadi sebenarnya caranya paling mudah adalah bilang kepada pengelola pengelola Arema ini mau dipersatukan atau tidak ikut kompetisi sama sekali. Saya yakinnya kalau kita bertindak tegas saat itu semua yang berseteru akan bersatu dan menjadikan Arema tetap satu lagi, dan itu juga keinginan Aremania sejauh ini. Berarti korelasi jawaban Bro Akmal dengan tadi tema kita sebenarnya korelasinya sangat tepat toh. Kalau memang ini Arema FC bubar, selesai dong masalahnya. Iya, selesai masalahnya, tapi permasalahannya itulah nggak mungkin akan dibubarkan. Kenapa? Ini gengsinya Iwan Budianto gitu kan. Gengsi dengan Arema Indonesia. Kalau dibubarkan yang senang Arema Indonesia gitu kan, yang sekarang di Liga 3. Waktu itu kan sebenarnya mau dipersatukan, yang asli itu Arema yang asli itu ya Arema Indonesia yang di Liga 3. Dan itu fakta gitu kan. Dan Aremania juga mendukung itu. Dan tidak, Aremania ini terbelah. Buat mereka kan Aremania berbeda dengan bonek mania. Dengan bonek mania itu mereka akan memperjuangkan sejati-jatinya yang asli yang mana, dan hanya ada 1 Persebaya. Itu yang terjadi oleh bonek mania. Tapi Arema buat mereka yang penting ada Arema dan ada di Malang, mereka akan dukung gitu kan. Jadi semua ada, yang Arema FC ada pendukungnya, Arema Indonesia ada pendukungnya, Arema Ngunut juga ada pendukungnya gitu. Oke. Tapi berarti kalau boleh gue simpulkan, sebetulnya ini untuk memulai sebuah kekisruan yang terjadi sejak Arema menjadi 3, mungkin Arema FC ini benar-benar harus bubar ya.
kemudian akan ada konsolidasi lain, langkah berikutnya, sehingga ada titik terang lah, nggak begini aja bolak-balik. Betul, jadi yang paling mudah adalah momentum kemudian adanya kisruh tragedi Kanjuruhan ini harusnya membuat Arema menjadi bersatu. Aremania juga menjadi bersatu dan berjuang bersama-sama untuk menjadikan hanya ada satu Arema di tanah Malang gitu kan. Dan ini yang seharusnya bisa diperjuangkan, tapi kan Aremania sekarang lagi fokus untuk memperjuangkan bagaimana korban-korban tragedi Kanjuruhan, dan mereka yang harusnya dihukum seberat-beratnya akibat tragedi Kanjuruhan ini dihukum seberat-beratnya. Ini yang sedang diperjuangkan. Jadi mereka itu belum berpikir tentang Arema FC, Arema Indonesia, Arema Ngunut. Buat mereka usut tuntas menjadi prioritas. Makanya itu mereka tidak memberikan dukungan sama sekali kepada Arema FC di Liga 1 ini. Apakah ini memang sebuah blunder PSSI dan PT LIB ketika masih begini tetap aja menjalankan liga? Ya, saya pikir ini blunder, bukan cuma kasusnya terkait dengan Arema FC yang saat ini tersandra ya. Akhirnya juga berimbas kepada tim-tim lainnya. Sekarang misalnya pelemparan bus bukan cuma ini, Persis Solo aja kemarin dilempar bus. Busnya dilempar. Artinya gini, karena tidak ada ketegasan dalam pelaksanaan regulasi dan juga tidak ada ketegasan dalam SOP pertandingan sepak bola, dan tidak ada ketegasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, akhirnya menjadi hal yang biasa. Kenapa menjadi hal yang biasa? Orang menimpuk bus, buat mereka biasa. Kasus tragedi Kanjuruhan bahkan mobil dibakar saja nggak ada yang dihukum gitu kan. Mereka kan akan mengatakan seperti itu. Orang ada 135 orang meninggal, nggak ada yang dihukum satupun. Jadi kita bebas untuk membunuh orang di lapangan, dan ini kan bahaya. Ini akan menjadi tragedi hukum di Indonesia, melemahkan wibawa hukum di Indonesia kalau kasus Kanjuruhan ini dibuat berlarut-larut. Dan Arema menjadi salah satu klub yang tersandra akibat kasus ini. Oke, closing statement. Pesan Akmal Marhali untuk kasus Arema FC sebaiknya seperti apa? Ya, kalau saya lihat sih seharusnya ini momentum dan Arema harus ada satu di bumi Malang gitu kan. Dan harus ketua umum PSSI terpilih ke depan gitu kan. Harus berani menyatakan bahwa Arema harus ada satu, dan yang berseteru harus kumpul satu meja untuk bersepakat menjadikan Arema hanya satu. Kalau tidak, semua yang ada Arema itu tidak boleh ikut kompetisi. Saya pikir itu akan menjadi langkah awal yang bagus untuk menyatukan Arema di Indonesia, sekaligus rebranding Arema dari kasus Kanjuruhan dan berbagai macam kasus yang dialami saat ini sampai tidak diterima di Indonesia. Jangan sampai kemudian kasus ini tidak diselesaikan, akhirnya Arema juga di mana-mana tidak terima. Kalau tidak terima di mana-mana, ya gimana mau ikut kompetisi ke depannya gitu. Dan ini problem yang harusnya ditangkap oleh manajemen Arema saat ini gitu kan. Setidaknya mereka dalam tanda kutip ya menyampaikan permohonan maaf terhadap kasus tragedi Kanjuruhan terlebih dahulu gitu kan. Dan ada yang bertanggung jawab gitu. Saya pikir kalau Iwan Budianto bertanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan dan menyatakan misalnya saya mundur dari Arema, saya pikir itu akan menjadi harapan baru buat sepak bola Indonesia. Clear. Oke. Dan tentunya tugasnya cukup berat ya untuk Ketua PSSI Pak Lanyala nanti mungkin ya. Ya. Oke, terima kasih Bro Akmal. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses selalu, tentunya masih memberikan opini buat Tes10 TV ya. Oke. Thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV di atas kertas, memberikan sebuah materi pencerahan mungkin, atau bisa opini yang bisa tentunya membuka pikiran bagi Aremania, bagi pecinta sepak bola, bahwa memang tidak mudah dalam mengelola sepak bola. Ketika politik masuk ke dalam sepak bola, maka semuanya berantakan. Dan itu masih terjadi di sepak bola Indonesia. Semoga segera sembuh sepak bola Indonesia, dan Arema menjadi satu harapan dari saya. Terima kasih menyaksikan Tes10 TV. Tidung Rosana.